Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar masih tentang tema 1 ya, subtema 2 ya. Sekarang khusus mata pelajaran IPA. Nah, kalau minggu kemarin Ibu menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan, sekarang Ibu akan menerangkan tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anakku semuanya, perkembangbiakan hewan ya. Mengenai perkembangbiakan hewan ini, kita akan membahas dulu apa itu arti berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Ya. Nah, anak-anakku, berbicara tentang perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi 2 ya. Mohon kalian simak ya. Perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Ya, perkembangbiakan hewan dibagi 2, yaitu 1. Perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, untuk kali ini Ibu akan khusus menerangkan tentang perkembangbiakan secara generatif. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Ibu akan menerangkan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif, ya. Nah, hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan ya. Proses perkawinan bertemunya sel telur dan sel sperma. Sel telur yang berasal dari betina dan sel sperma yang berasal dari jantan. Nah, perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan secara kawin ya. Nah, anak-anakku, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu secara ovipar ya, kemudian secara bipipar, dan kemudian secara ovopipipar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ovipar? Nah, perkembangbiakan secara ovipar ini, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Sedangkan pipipar atau melahirkan, embrio berkembang di dalam tubuh induknya dalam rahim induk baru kemudian dilahirkan. Sedangkan ovopipipar atau bertelur dan melahirkan, embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas baru kemudian dilahirkan. Ya anak-anak, ada beberapa ciri khusus ya untuk hewan yang berkembang biak secara ovipar, secara pipipar, dan secara ovopipipar. Nah, untuk hewan yang berkembang biak secara ovipar atau hewan yang bertelur, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rahim, dan tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian tidak menyusui anaknya. Apa saja hewan yang termasuk ke dalam hewan ovipar ini? Banyak sekali ya. Di antaranya jenis ikan-ikanan, jenis ikan ya, kemudian jenis unggas, burung, kemudian reptil ya. Nah, kalian nanti bisa mencari sumber, bisa browsing, bisa lihat dari buku, dari beberapa sumber yang lainnya. Nanti kalian lihat ya, hewan apa saja termasuk hewan ovipar. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa saja hewan yang termasuk hewan pipipar, hewan yang melahirkan atau biasa disebut dengan hewan mamalia. Nah, diantaranya berkembang biak dengan cara melahirkan, kemudian memiliki daun telinga, memiliki rahim, memiliki kelenjar susu, kemudian menyusui anaknya, dan biasanya memiliki rambut atau bulu. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian hewan yang berkembang biak secara ovopipipar sebenarnya tidak memiliki ciri khusus ya, tidak mempunyai ciri khusus. Namun yang membedakannya karena
karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, baru induknya akan melahirkan calon anak tersebut, gitu ya. Nah, contoh hewan opo pipipar diantaranya sebagian jenis ular, kemudian ada juga platypus ya. Kalian bisa lihat lagi di berbagai sumber nanti ya. Silakan kalian cari hewan apa saja yang termasuk opo pipipar juga. Kalian bisa lihat juga nanti hewan apa saja yang termasuk ke dalam hewan pipipar atau mamalia ya, banyak sekali ini. Ada sapi, ada kerbau, ada kuda ya. Nanti kalian bisa browsing, bisa lihat ya di berbagai sumber. Nah, ini ya anak-anakku. Nah, ini untuk hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, ini ada dua pembuahan ya. Pembuahan internal dan pembuahan eksternal ya. Nah, pembuahan internal di sini adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya seperti pada ayam atau burung juga bisa ya. Kemudian pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya seperti pada ikan gitu ya. Nah, gimana? Sudah mulai paham? Nah, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi ya setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu. Atau kalau kurang paham, kalian bisa nanti mencari di buku atau di sumber yang lain ya, atau browsing di internet tentang perkembangbiakan hewan ini. Nah, sekarang tugasnya ya, setelah kalian menyimak video ini, tugasnya adalah kalian tulis rangkuman materi yang barusan ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, kalian cari contoh hewan ovipar, hewan pipipar atau dan hewan opo pipipar ya dari berbagai sumber. Kalau bisa ditulis atau